Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum mahalul qiyam, lanjutan pembahasan tentang Sayyidina Maulana Muhammad kemarin di beberapa hari yang lalu di pesantren Darus Surur. Sekarang saya ingin melanjutkan pembahasan. Ini saya nukil dari kitabnya Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi kakeknya yang terhormat Wapres kita, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya ulangi-ulangi. Ini yang memberi fatwa kakek datuk dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau bergelar Sayyidu Ulama'il Hijaz, pimpinan ulama Makkah, Madinah dan sekitarnya. Pangkat keilmuannya sangat tinggi. Beliau pimpinan ulama baik yang di Arab kala itu atau kiai-kiai kita yang nyantri di sana. Ini sedikit saya baca riwayatnya biar Anda tahu ini fatwa tidak main-main, yang bicara siapa. Imam Nawawi Al-Bantani namanya, lengkapnya Sayyidi Muhammad bin Umar Al-Bantani, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Asy-Syafi'i madhaban Al-Qadiri tariqatan. Madhabnya Syafi'i, tariqah beliau Qadiriyah. Makamnya di Tanah Suci Haram. Beliau zamannya belajar sama dengan Syekhona Khalil Bangkalan, bareng itu. Saya sering bahas Syekh Muhammad Thalha Cirebon bareng. Jadi ini fatwa dari dedengkot ulama Indonesia. Saya baca ya. Wa naqala ba'dul afadhil 'anil Qalyubi wa an jam'in minal muhaqqiqin annahu sallallahu alaihi wasallam lam yulad minal farji. Supaya difaham bahwa keterangan dari ulama ahli tahqiq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahirnya beliau lain dari yang lain. Tidak dilahirkan sebagaimana manusia biasa. Saya tidak etis saya sebut keluar dari mana, sudah paham lah. Manusia wajarnya, lazimnya dari mana. Tolong dipaham, Nabi Muhammad bukan dari situ. Bal min mahallin futiha fawqal farji wa tahta surrah wal ta'ama fi sa'atih. Bahkan dari tempat Allah Subhanahu wa ta'ala membuka di atas yang biasa manusia lahir, di bawah pusar. Setelah Sayyidul Wujud lahir, langsung tertutup bi qudratillah azza wa jalla. Ya, ini fatwa dari Imam Nawawi Banten. Artinya apa? Maulid alias kelahiran Nabi Muhammad sangat luar biasa. Bukan biasa-biasa saja, tapi sangat luar biasa. Wa nuqila 'anil Qadhi Iyad anna mithlahu sallallahu alaihi wasallam fi dzalika jami'ul anbiya'i wal mursalin. Supaya dipaham 124.000 nabi keseluruhannya lahirnya seperti itu. Tidak ada nabi minal anbiya, tidak ada rasul minar rusul yang lahirnya biasa-biasa saja. Tidak ada, semuanya luar biasa. Ini akidah. Saya ulangi lagi, ini akidah. Dibawa dari hidup sampai mati dan dipertahankan sampai mati. Ini akidah. Ini bukan ibadah biasa, ini akidah.
Lakin qala al-'allamah at-Tilmisani wa kullun minal anbiya ghairu nabiyyina mauluduna min fawqil farji wa tahtis surrah. Tapi ada satu ulama punya pendapat beda. Seluruh nabi-nabi seperti itu, khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal khasirah, dari sini, dari samping. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain dari yang lain? Ada apa ini? Apa rahasianya? Di sini diterangkan, fatahsulu laka min hadhihi annahu lam yasihha naqlun biwiladatihi minal farji wa kadza ghairuhu minal anbiya. Maka tidak ada satupun riwayat yang sahih, yang benar, bahwa satu dari 124.000 nabi ada yang lahir dari farji. Enggak ada. Semua. Anda mau ikut pendapat ulama yang banyak tadi, boleh. Mau ikut pendapat Al-Allamah At-Tilmisani, boleh. Ini insyaallah Al-Allamah At-Tilmisani, Ibnul Haji At-Tilmisani, pengarang kitab Al-Madkhal, Malikiyul Madhab, ulama besar madhab Malik ini. Karena itu di sini ada fatwa dari madhab Malik. Saya ulangi lagi, ini fatwa dari ulama Malikiyah, bukan ulama Syafi'iyah seperti ulama-ulama yang diikuti di sini. Tapi boleh kita nukil supaya Anda tahu hormatnya para ulama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan yang serius yang terakhir ini. Walihadza aftal malikiyatu biqatli man qala inna nabiyyana wulida min majral baul. Saya ulangi. Walihadza aftal malikiyatu biqatli man qala inna nabiyyana wulida min majral baul. Ulama-ulama madhab Malik berpendapat, siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad lahir sebagaimana biasa manusia, maaf, dari tempat kencing, hukumnya wajib dibunuh. Saya tidak akan mengajak Anda mengikuti mazhab Malik. Kita tetap mengikut mazhab Syafi'i. Saya ingin membuka pikiran Anda, ulama-ulama besar sangat-sangat hati-hati kalau berurusan dengan akidah tentang para nabi dan para rasul. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang hatinya ada takut kepada Allah, mereka akan gemetar kalau sudah berurusan dengan para nabi, para rasul, apalagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini saya ulangi lagi, yang menerangkan Al-Allamah Imam Nawawi Banten dalam kitab beliau Nihayatuz Zain halaman 12. Silakan dilihat kalau yang bisa baca kitab. Siapa itu? Kakek dari yang kita hormati, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi kalau ada yang yang kecil-kecil, tukang-tukang ceramah yang kecil-kecil, saya mau bilang ulama nggak berani, sebab innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kalau ulama nggak kira berani main-main dengan Nabi, nggak mungkin. Tukang ceramah yang kecil-kecil yang membuka ceramah saya ini nanti, entah di YouTube, entah di mana, tolong Anda bandingkan siapa Imam Nawawi dan siapa tukang-tukang ceramah zaman kita. Kira-kira yang harus kita ikuti mana? Kiai-kiai kecil, ahli-ahli ceramah zaman ini, atau ulama-ulama yang betul-betul khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Imam Nawawi Banten itu, Masya Allah, ya alim, ya wali, jasadnya utuh. Saya waktu mondok di Bandung dulu dapat riwayat, kalau masalah jasad utuh positif sudah.
Dulu itu, zaman saya belajar itu tahun 90-an lah, kurang lebih saya dapat cerita itu. Tapi cerita ini sudah lama lagi kejadiannya, jadi saya tidak tahu pasnya. Itu katanya waktu digali, saya dengar dari kakaknya Ajengan Maman ini, almarhum Ajengan Abu Hamid. Beliau cerita, waktu digali makamnya Imam Nawawi, mau dipindah. Saya percaya dengan cerita ini, terserah Anda, saya percaya. Terlihat beliau menengok ke atas, lagi megang tasbih begini. Persis seperti zaman Hindu, pakai jubah, pakai imamah, nur, mukanya nur. Itu setelah beliau wafat itu. Maknanya apa? Jasadnya utuh. Termasuk orang yang dihormati Allah Subhanahu wa taala sehingga diutuhkan jasadnya, sebab lihat aja fatwanya. Seperti itu hormatnya beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tambahan sedikit dari Imam Sya'rani. Imam Sya'rani itu ulama ulung di tahun 800-an. Beliau meneliti riwayat ulama besar di zaman beliau dan sebelum zaman beliau. Imam Sya'rani ini tawadhu, ulama besar tapi mutawadhi. Beliau teliti fulan ilmunya tinggi luar biasa. Tapi manfaat ilmunya sedang-sedang saja. Syekh fulan lebih alim, fulan, tapi sedang-sedang saja manfaatnya. Begitu beliau teliti riwayat guru beliau, Al-Allamah Syekh Nuruddin Asy-Syauni, Syekhu Majalis Salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Jami'il Azhar. Guru dari para guru-guru yang mendirikan majlis salawat ala Nabi di Al-Azhar zaman itu. Kalau sudah salawat dari ba'dal isya sampai subuh kalau Lailatul Jumat itu. Radhiyallahu anhu. Syekh Nuruddin Asy-Syauni. Beliau lihat ilmunya tersebarnya luar biasa. Terus yang hebatnya sultan zaman itu kalau ziarah kepada beliau telapak kakinya Syekh Nuruddin dicium. Kata Imam Sya'rani, ajib. Biasanya orang-orang yang datang ke pejabat ini, pejabat datang nyium kakinya. Kenapa Allah memberi kemanfaatan yang luar biasa sehingga masyarakat melihat guru dari Al-Imam Sya'rani itu hatinya tersentuh, tunduk, patuh. Karena apa? Karena banyaknya ilmunya, bukan. Karena hormatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyaknya membaca salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau katakan, siapa yang ingin hatinya dibuka, perbanyak salawat ala Nabi. Siapa yang ingin hajatnya diberi Allah, perbanyak salawat ala Nabi. Siapa ingin ilmunya manfaat, hormati Nabi Muhammad. Hormati maulid Nabi Muhammad. Jangan main-main meriwayatkan tentang maulidu Rasulullah. Nabi Muhammad nabi di atas segala nabi. Lahirnya beda, hidupnya beda, mukanya beda, namanya beda. Satu-satunya man tasamma bi Muhammad pada zamannya adalah beliau bi isyarah minallahi azza wa jal. Anda ingin sukses dalam urusan zahir batin, hormati maulid Nabi Muhammad. Mantapkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Apabila disebut nama Nabi Muhammad, hilangkan nama-nama yang lain. Apabila di majelis mengenang Nabi Muhammad, hilangkan kenangan-kenangan yang lain. Lupakan anak Anda, istri Anda, ibu Anda, ayah Anda, murid Anda, rumah Anda, pekerjaan Anda. Satukan ingatan Anda kepada Maulana Muhammad. Apabila pikiran Anda menyatu kepada Nabi, hati Anda bersatu kepada Nabi, Anda akan disentuh madad, disentuh bantuan rohani, disentuh nur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu malam ini saya mengajak semuanya taubat, memohon ampun kepada Allah. Yang ada dosa mudah-mudahan diampuni bi barakatil maulid, bi barakati maulidin Nabi Muhammad. Semua yang hadir mengakui bahwa maulid Nabi beda dari maulid yang lain. Nabi Muhammad beda dari Nabi yang lain.
Rasulullah yang satu ini beda dengan Rasul-Rasul yang lain. Apabila namanya dipanggil ketika mahal qiyam beliau hadir. Apabila namanya disebut beliau datang. Maka mana imam yang mampu seperti Imamuna Muhammad, seperti Nabiuna Muhammad, seperti Rasulullah lana Muhammad. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan semuanya diampuni dosanya, diberikan hajatnya, dibuka hatinya, cinta kepada Rasulullah, menghargai Rasulullah, ta'zim kepada Nabi Muhammad, ta'zim kepada Nabi Muhammad, tersambung dengan Nabi Muhammad. Kita akui bahwa kita cinta kepada beliau meskipun cinta kita tidak pantas. Kita memanggil nama beliau meskipun mulut kita yang kita pakai memanggil tidak pantas. Tapi bagaimana lagi hati kami cinta kepadamu ya Rasulullah. Mulut kami najis, na'am, tapi hati kami cinta kepadamu. Tangan kami kotor, na'am, tapi kami cinta kepadamu. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Mudah-mudahan ini hadir diberi hajatnya oleh Allah, didekatkan kepada Allah, didekatkan kepada Allah. Yang menikah pada bulan ini diberi barakah, kedua pengantin diberi barakah, dijadikan ahlus salah, dijadikan ahlus siyam, dijadikan ahlul ibadah, dijadikan qurrat ain li Maulana Muhammad. Dan semua yang hadir juga saya doakan, yang tidak hadir saya doakan mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah. Tidak hanya di akhirat, di alam dunia mendapat syafaat Nabi, di alam dunia mendapat syafaat Nabi. Bahkan tidak ada hari dari hari-hari kita di dunia kecuali pada hari itu kita bertemu dengan syafaat Rasulullah, bertemu dengan barakat Rasulullah, bertemu dengan mulahadhat Rasulullah. Mulut kita selalu membaca salawat ala Rasulullah. Anak kita ajarkan cinta kepada Rasulullah. Istri kita dorong untuk cinta kepada Nabi Muhammad, untuk menjadi ahlus salawat, untuk menjadi ahlul maulid, untuk menjadi ahlul ibadah. Keturunan kita menjadi orang-orang baik. Mari bersama-sama kita mengadakan upacara mahalul qiyam. Nanti di tengah-tengah upacara kita berdoa. Saya yakin meskipun kita tidak melihat tapi Nabi hadir. Itu fatwa dari ulama-ulama kuno, dari habib-habib kuno, disebut mahalul qiyam karena ruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir fi mahallil qiyam. الكتاب المولد فحين قرب وان وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والقدرة كشفت قناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. Ini apa kata Habib Ali ini? Saya artikan sedikit ya. Liyabruza nuruhu kamilan fi alamil dhuhur nuran faqa kulla nur. Maksud dari Habib Ali,
Kita bangsa manusia memang mengenal cahaya. Tahu kita ada cahaya lampu. Anak kecil juga diberi tahu oleh orang tua dan sekelilingnya. Itu cahaya lampu begitu tuh. Ada cahaya di atas lampu, cahaya bintang. Tuh, bintang cahayanya seperti itu. Ada lagi cahaya rembulan. Ada lagi raja dari segala cahaya, cahaya matahari. Tapi cahaya yang akan dilahirkan ini beda. Beda, sangat beda. Nuran faqa kulla nur. Cahaya maulid Nabi Muhammad di atas segala cahaya. Bagaimana dikatakan cahaya matahari di atas cahaya Maulana Muhammad? Cahaya matahari berasal dari nur Muhammad. Fakaifa yuqalu bahwa cahaya bulan di atas cahaya Nabi Muhammad, wa nurul qamar min nuri Muhammad. Cahaya bulan diambil dari sana, cahaya bintang diambil dari sana. Bahkan cahaya qulubul mu'minin yang akan lahir di zamannya masing-masing, yang telah lahir sebelum maulid Nabi Muhammad, berasal min nuri Muhammad. Tolong tasawur, dihadirkan pikiran kita. Cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang, cahaya iman. Ada lagi cahaya dari kasih sayang ibu, cahaya cinta istri kepada suami. Itu semua nur bin nuri Muhammad. Nurun faqa kulla nur. Cahaya ini di atas cahaya-cahaya itu, kata Habib Ali Habsyi. Wa anfadhal haqqu hukmah ala man atamma Allahu alaihi ni'mah. Allah Ta'ala telah memilih Sayyidah Aminah, ibunda Maulana Muhammad. Dikatakan bahwa ibu Nabi diberi keistimewaan di atas Sayyidah Maryam Ummu Isa. Naam, beliau luar biasa, naam. Tapi ini lebih. Dikatakan bahwa Sayyidah Aminah diberi keistimewaan di atas wanita-wanita suci, wanita-wanita teladan yang ada di muka bumi, semisal Sayyidah Asia. Naam, luar biasa. Tapi ini lebih. Kenapa bisa lebih? Allah Ta'ala tidak memilih Sayyidah Maryam meletakkan bayi agung ini di perutnya. Ikhtara laha Sayyidina Isa. Luar biasa. Tapi jauh. Dibanding ini tidak bisa dibandingkan. Jangan sekali-kali membandingkan Nabi dengan manusia biasa. Dibandingkan dengan Nabi lain saja tidak bisa. Tidak bisa ngaji, belajar, baca kitab, biar tahu azamatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kata almarhum ayahanda saya, kalau ada orang mempelajari azamatul Nabi Muhammad, umurnya habis, azamahnya tidak akan habis. Kenapa? Sebab setiap detik azamatul Mustafa dinaikkan oleh Allah Ta'ala. Umur bisa habis, azamatul Mustafa tidak akan pernah habis. Pilihan itu jatuh kepada Ummu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Jangan anda kira beliau min ahlin nar. Kapan-kapan kita bahas beliau min ahlul jannah. Ummun Nabi min ahlil jannah, Abun Nabi min ahlil jannah. Kapan-kapan kita bahas. Wa abaul Mustafa semuanya min ahlil jannah. Wa min ahlil iman. Karena ibu pilihan ini menghadapi situasi genting. Bagi wanita situasi tergenting adalah saat-saat akan melahirkan. Wanita manapun itu.
Meskipun ta'nis dari Allah Ta'ala sudah terjadi. Ma'ani, kata ibunda Nabi, saya kok tidak merasa berat di perut. Dibilang hamil-hamil tapi tidak fiqalan, rasa berat tidak ada. Alaman tidak ada. Nggak ada sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayi tidak mau menyakiti ibunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau bayi belum keluar tidak mau menyakiti ibunya. Cari orang yang berbakti kepada orang tuanya. Sakitkah orang tuanya ketika hamil? Sakit, saudara. Ini tidak. Bayi Nabi Muhammad tidak mau menyakiti ibu. Inilah alaman wala thiqalan wala daman qatrah. Setetes pun darah tidak dikeluarkan oleh Nabi. Ini Nabi kita begini modelnya ini. Allahumma sholli alaihi. Oh, masih ada orang yang tidak paham azamatul Mustafa. Memang Allah menciptakan surga, menciptakan neraka, menciptakan ilmu, menciptakan bodoh. Anda saja jangan sampai masuk di kelompok orang-orang bodoh yang tidak mengerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyahdhara 'inda wad'ihi ummah. Allah hadirkan karena ingin ta'nisan li janabihal mas'ud. Allah Ta'ala ingin menyenangkan hati ibunda Rasulullah. Jangan ada umat Nabi yang tidak hormat kepada ibu Nabi Muhammad. Allah saja menciptakan mu'anasah, menciptakan ta'nisan li janabihal mas'ud wa musyarakatan laha fi hadha simatil mamdud. Fahadarat bitaufiqillah as-sayyidah Maryam wa sayyidah Asiyah. Allah Ta'ala menyempurnakan penghormatan simatu Rasulullah, maulid yang diadakan langsung oleh Allah, dan maulid yang asli. Memang Nabi Muhammad akan keluar ke alam kita. Ini maulid asli, maulid yang pertama. Siapa yang membuat? Allah. Allah yang menciptakan, yang membuat, yang mengatur. Allah hadirkan untuk menyenangkan hati ibu Nabi Muhammad, wanita yang paling agung, Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asiyah. Padahal ini kedua beliau ini sudah di alam langgeng, sudah di alam jannah, sudah di alam surga. Tetangga kedua beliau itu bidadari. Anda kira siapa? Hurul Ain. Bidadari diperintahkan turun oleh Allah Ta'ala menghadiri maulid Nabi Muhammad. Bidadari dari surga. Bukan orang-orang ahli dosa dari kampung, dari desa, dari kota, berduru-indo yang hadir maulid. Tidak. Ini ahlul jinanil aliyah. Allah Ta'ala membuat maulid yang dihadirkan bidadari. Tidak terhitung malaikat turun dari langit. Tidak Sayyiduna Jibrilnya. Tidak malaikat-malaikat yang luar biasa itu turun ikraman li maulidi Rasulullah. Bagaimana dibilang biasa? Kata luar biasa tidak bisa dipakai. Maha luar biasa ini. Allah Azza wa Jalla menghormati Nabi Muhammad, memilihkan pilihan-pilihan dari jannah, dari jinanul aliyah, menghadiri bayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahuma minal huril ain man qasamallahu lahu minasy syarafi bil qismatil wafiyah. Ketika bidadari telah berdesak-desak menenangkan qalbu ummi Rasulullah, ketika malaikat dengan cahayanya yang tidak bisa kita bayangkan seperti apa, tidak akan pernah kita alami ayuhal ikhwan, ketenangan batin seperti itu. Udah nggak mungkin. Anda mau jadi wali kayak jadi apa kayak menemukan ketenangan batin yang dialami Ummu Rasulullah ketika maulid kala itu. Nggak mungkin.
nggak ada lagi. Terjadi satu kali itu. Karena bayi seperti ini tidak ada lagi, sehingga kenikmatan yang persis seperti itu tidak ada lagi. Hanya satu kali diturunkan Allah Azza wa Jal untuk maulidun Nabi Muhammad, untuk maulidu Rasulullah, untuk maulidu Habibillah. Dihadiri malaikah, dihadiri arwahul anbiya, dihadiri arwahul rasul, dihadiri bidadari, dihadiri ibu-ibu suci Ummu Isa alaihissalam, yang kita baca di dalam Al-Quran. Ibu Nabi Isa namanya, kita kagumi beliau, disuruh hadir oleh Allah Ta'ala. Sayyidah Aisyah, Sayyidah Asiyah yang kita cintai, kita hormati, dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Fa'atal waqtul ladhi rattaballahu ala hudurihi wujuda hadhal mawlud fanfalaga subhul kamali minan nuri an amud wa barazal hamidul mahmud مذعنا لله بالتعظيم والسجود.